Eh, Salah satunya kita itu mendorong ekosistem kreatif planner, Pak. Nah, Ya, ekosistem kreatif planner ini menjadi salah satu keunggulan kita, di mana eh, kami mendorong produk-produk lokal ini, Pak, untuk go global. Jadi tidak hanya produknya hmm, yang kami dorong untuk go global, termasuk yang tadi, Pak, yang kami mendorong anak-anak ya, juga untuk bekerja di luar negeri, itu adalah bagian mengembangkan potensi lokal ke tataran global, Pak. ya, Jadi ya, SDM-nya kita kembangkan, kita dorong, ya, kita ya, bagusin. Kemudian bagi yang ingin berwirausaha, produknya yang kita kembangkan dan kita jadikan bagus, Pak, sehingga bisa diterima ke masyarakat ya, global. Itu, Pak. ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik Ditiadakannya Akreditasi Unggul Tahun 2026. Menanti kebijakan mendikti saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan, mempromosikan pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Nasir Eskom MT. Beliau adalah Rektor Universitas Teknologi Bandung, UTB. Apa kabar Pak Nasir? Ya, Alhamdulillah, Pak Bambang. Sehat. Bapak apa kabar? Eh, Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi April 2025, dan Ya. ada kemungkinan akan kami bukukan. Nah, Pak Muhammad Nasir ini menyelesaikan S1 di STIMIK Stikom Bali, ya, kemudian S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Mengawali karir sebagai dosen di ITB Stikom Bali dan pernah menjadi Kepala Departemen Sistem Informasi. Nah, kemudian bergabung sebagai dosen di UTB sejak 2015 hingga akhirnya saat ini menjadi rektor. Nah, Pak Nasir mungkin bisa cerita perjalanan karir sampai saat ini. Mungkin ada bagian-bagian yang menarik. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Bambang. Saya menyelesaikan S1 di Stikom Bali, yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir sudah berubah menjadi institut. Dan Ya, alhamdulillahnya setelah selesai di Stikom Bali, saya langsung direkrut saat itu sebagai programmer, Pak. Awal karir ya, saya di Stikom Bali sebagai programmer, kemudian sekaligus juga sebagai dosen, dan eh, dalam beberapa waktu kemudian setelah membereskan S2 di UI, saya diminta oleh Pak Dadang sebagai ketua Stikom Bali saat itu, dan masih sampai saat ini sebagai rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, sebagai kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. hmm, Itu dari 2013 sampai 2014. Nah, kemudian dapat amanat lagi sebagai kepala program studi sistem informasi dari Januari 2014 sampai Juni 2015. Dan eh, ya, kita tidak pernah tahu suratan takdir, rupa-rupanya Pak Dadang dan waktu itu yayasan yang lain meminta saya untuk bertugas di Bandung, Pak.
tahun Hmm. 2015 pada Mei 2015 itu Ya. saya sebagai dosen dan ketua SCTB dan akhirnya SCTB berubah menjadi universitas 2024 yang lalu saya juga lanjut sebagai rektor. Mungkin singkat ceritanya begitu, Pak. Ya, baik. Jadi kalau begitu apa hubungannya Universitas Teknologi Bandung ini dengan apa ITB Stikom Stikom. Bali? Kami satu yayasan, Pak. Antara ITB Stikom Bali Oh, dan Universitas Teknologi Bandung itu satu yayasan. ya, Dan kebetulan ya, Pak Dadang di Bali sebagai rektor, di Bandung beliau sebagai pimpinan ya. yayasannya, Pak. Gitu, Pak. Oh, itu ya. Sekarang Iya. semakin jelas. Nah, saya Iya. tertarik nama. Yang di Bali namanya ITB, yang di Bandung namanya UTB. Jadi mirip-mirip dengan Institut Teknologi Bandung. Apa ini maknanya, Pak? Sebenarnya tidak ada mengarah untuk memiripkan nama dengan Institut Teknologi Bandung. Namun Ya, kalau saya boleh bercerita sedikit ya, untuk yang di Bandung ya, Pak Bambang, ya. karena nama kami kan sudah sejak awal, sejak berdiri 91 itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Hmm, Dan saat kami hmm, mohon izin kepada Pak Dirjen Dikti, saat itu Prof. Nizam, kemudian ya, Direktur Kelembagaan Dikti Pak Dr. Lukman, memang ya. otomatis kami disampaikan kami sudah tidak bisa lagi ke institut karena sudah ada Institut Hmm, Teknologi Bandung. Nah, maka hmm. karena yang berubah adalah sekolah tingginya menjadi universitas, maka ya tinggal ST-nya saja dirubah menjadi U, Pak, gitu. Nah, sehingga Oh, memang karena berdiri udah sejak lama Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, ya sudah pas berubah pun jadinya Universitas Teknologi Bandung. ya, Itu untuk yang di Bandung, Pak. ya, Nah, kalau untuk yang di ya. Denpasar, mungkin Pak Dadang yang lebih jelas untuk menjelaskan, Ya, Pak. ya. Nah, maksudnya begini, ada nggak eh, dampak atau berkahnya karena menggunakan nama apa hampir mirip dengan ITB? Sejauh ini karena masyarakat juga mengetahui ITB ITB, UTB UTB, jadi Iya, eh, kami agak ini juga ya apa? Kalau dibilang ada berkahnya, kami yakin setiap nama membawa berkah, Pak. Nah, iya. tapi kalau ada dampak langsung yang disebutkan bahwa ini dari apa ITB mungkin enggak ya, Pak ya. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Nasir, kalau begitu apa sebenarnya yang menjadi apa kekhasan atau bahkan kalau bisa disebut keunggulan dari UTB ini sehingga menjadi apa ya, menjadi motivasi atau pemicu yang menyebabkan orang datang dan kuliah di UTB? Ya, kami memiliki sejumlah program, Pak Bambang. Jadi, Ya, kami juga concern bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dulu ya, namanya masih BP2MI, Pak. Nah, sekarang sudah ya, menjadi kementerian. Itu ya, kami mendorong anak-anak untuk bekerja ke luar negeri. Itu ya, mungkin bukan yang utama, tapi itu menjadi salah satu poin keunggulan kami. Kemudian kami juga mendorong anak-anak untuk selesai secepat-cepatnya, Pak. Jadi bagaimana cara seorang mahasiswa itu bisa selesai dalam tempo 3,5 tahun. ya, Dan itu kami sangat ya, mendorong. Kemudian kesempatan magang juga di berbagai perusahaan kami membangun kemitraan yang cukup banyak dengan sejumlah mitra perusahaan termasuk BUMN. Ini juga membuka peluang anak-anak untuk segera lulus Pak itu Pak. Segera ya, apa segera diterima maksudnya, segera diterima di ya, dunia kerja. ya, Dan kami juga menyiapkan program lulus tanpa skripsi. Jadi selama ini kan oh, anak-anak lulus itu harus skripsi. Sedangkan skripsi itu ya, sebenarnya bisa diubah Pak sebenarnya. Bisa diubah ya, tapi tidak menghilangkan makna keilmuan yang ditempuh ya. gitu.
Dan tentu kami juga betul-betul mendorong ekosistem kewirausahaan Pak untuk seluruh sivitas, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, kekhasan ini juga tergambar di visi Pak ya sebenarnya. Ya, Divisi UTB menjadi ya, Socio Creative Planner University yang mengembangkan ya, potensi lokal ke tataran global untuk memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi masyarakat nasional. Itu sebenarnya ya, ada tiga unsur ya Pak ya, ya, kalau kita bedah ya, visi tersebut. Yang pertama adalah menjadi Socio Creative Planner University, itu poin pertama. ya, Poin keduanya adalah yang mengembangkan potensi lokal ke tataran global. Yang terakhir adalah memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi masyarakat nasional. Nah, itu ya, mungkin salah satu kekhasan Pak ya, di kita. ya. Baik. Nanti mungkin bisa kita kita bahas, Pak. Saya Ya, akan bertanya begini, ini kan bentuknya universitas, jadi ya, berarti ada beberapa apa ya cabang besar fakultas-fakultas begitu. Nah, tetapi kan mulainya dari sekolah tinggi teknologi, Pak. Sekarang dikembangkan apa apa saja fakultas-fakultas yang ada. ya. Karena kita bergerak dari sekolah tinggi yang saat itu kami Ya, memiliki 4 program studi, Pak. Yang pertama ya. adalah teknik industri yang paling tua. Itu lahir bersamaan Oh, dengan lahirnya STTB, teknik industri. ya, Yang kedua adalah teknik informatika. Informatika ini lahir sekitar 2011. DKV, Desain Komunikasi Visual itu lahir ya, 2015. Kemudian bisnis digital, kalau saya tidak salah, lahir sekitar tahun 2021. ya, Dan karena kita mau berubah bentuk menjadi universitas, itu harus ada ya, tambahan satu program studi lagi di bidang sosio, Pak, di bidang humaniora. ya, Maka kami menambahkan manajemen retail. Karena kami melihat ya, potensi retail saat ini sangat seksi Pak untuk potensi ya, manajemen retail. Nah itu Pak. Dan karena berubah ke ya, universitas maka harus ada fakultas. Nah ya, akhirnya kami membagi dua fakultas. Yang pertama adalah Fakultas ya, Industri Kreatif. Ini terdiri dari Teknik Industri, Informatika, dan DKV. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini terdiri dari Bisnis Digital dan Manajemen Retail. Itu Pak Bambang. ya, baik. Nah, tadi eh, mendorong para lulusan untuk bekerja di luar negeri Betul. itu hanya prodi-prodi tertentu atau bisa berlaku untuk semua, Pak? Prodi tertentu Pak. Jadi DKV itu tidak kami offer. Namun prodi teknik industri, Oh, teknik informatika, dan bisnis digital itu kami buka Pak ya, untuk anak-anak yang bekerja di luar negeri. ya. Apa Pak alasannya? Apa tidak semua pengen kerja di luar negeri? Em, DKV ini bidang seni Pak. Jadi dia Oh, harus bisa dirasa, harus bisa diraba gitu ya, hasil karya. ya, Dan dan itu agak sulit ya, karena ya, kalau teknik itu kan ilmu pasti. Jadi ya, angka yang ada di layar sama angka yang ada di tulisan harusnya sama. Nah, kalau ya, seni, nah itu apa yang kita lihat di layar sama kita lihat langsung mungkin bisa berbeda. Nah, itu jadi kami tidak menawarkan itu. iya. Baik. Nah, eh, sampai saat ini seperti apa capaian yang apa lulusan yang sudah bisa bekerja di luar negeri? Ada sejumlah lulusan Pak yang sudah bekerja di luar negeri. Eh, ini tentu kami sebagai bentuk konsentrasi kami Ya, terhadap perkembangan alumni ya Pak Bambang ya. ya, Jadi ya, ada yang di Holland, Amerika lain, Amerika Serikat. ya, Kemudian di Jepang nih Pak yang paling banyak Pak alumni kami ya, di berbagai ya, perusahaan di manufaktur, engineering, kemudian di otomotif itu juga sejumlah alumni kami ada di sana dan mahasiswa aktif semester akhir. Kemudian di bidang aeroturbin service di Abu Dhabi Pak itu juga ada. ya, Dan di dalam negeri ini di sejumlah perusahaan BUMN banyak sekali mahasiswa kita. ya, Kemudian di OPD-OPD pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten itu juga
tersebar sangat baik alumni kita. Bahkan Ya, sebagai ya. sebuah kebanggaan juga, ini ada mahasiswa aktif yang sedang bekerja di Kemensetnek, Pak, Kementerian Sekretariat Negara, dan Oh, staf Presiden. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. ya. Ya, Baik. Nah, sekarang kita membahas tadi mengenai visi, terutama yang memberdayakan potensi lokal menjadi global. ya. Itu implementasinya seperti apa, Pak? Eh, Salah satunya kita itu mendorong ekosistem kreatif planner, Pak. Nah, Ya, ekosistem kreatif planner ini menjadi salah satu keunggulan kita, di mana eh, kami mendorong produk-produk lokal ini, Pak, untuk go global. Jadi tidak hanya produknya hmm, yang kami dorong untuk go global, termasuk yang tadi, Pak, yang kami mendorong anak-anak ya, juga untuk bekerja di luar negeri, itu adalah bagian mengembangkan potensi lokal ke tataran global, Pak. ya, Jadi ya, SDM-nya kita kembangkan, kita dorong, ya, kita ya, bagusin. Kemudian bagi yang ingin berwirausaha, produknya yang kita kembangkan dan kita jadikan bagus, Pak, sehingga bisa diterima ke masyarakat ya, global. Itu, Pak. ya. Nah, sebagai ilustrasi mungkin sudah ada, Pak, produk-produk yang selama ini ditangani oleh UTB dan akhirnya berhasil. Kami kemarin saat anak-anak kami KKN, Pak, di Ya. Sumedang, itu ada satu produk, kalau saya tidak salah, namanya combring, Pak. Combring ini Combring. combro kering, Pak. Hmm. Ya, itu produksi dari apa namanya dari UMKM ini, Ya. itu tadinya kemasannya kurang cantik, Pak. Kemasannya Ya. kurang cantik, kemudian volumenya juga begitu dijual, itu harganya anggaplah misalkan 10.000. 10.000 tuh Ya. udah ini apa besar dia. Dan marginnya tipis sekali, Pak. Ya. Akhirnya dibantu oleh mahasiswa dan dosen UTB, kemasannya diperbaiki, kemudian proses produksinya juga dicek, mana yang bisa ada efisiensi dan sebagainya. Ya. Itu sehingga kemasannya cantik, produknya semakin enak, eh, Ya. dan mekanisme produksinya juga semakin singkat. Nah, ini Ya. berhasil dijual dengan volume yang lebih sedikit, tapi orang jadi lebih tertarik untuk membeli, Pak. Itu dijual 15.000. Dan UMKM ini naik Ya. kelas, Pak. Nah, ini Ya. kemarin pada saat kami menyelenggarakan nasional apa nasional conference, ada tamu dari Malaysia yang beli, Pak. Nah, itu sudah Pak, masuk dalam Ya. ketataran global, Pak. Itu. Baik. Nah, kemudian tadi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kalau tidak salah seperti itu. Seperti apa Betul. itu, Pak? Ya, yang tadi Pak. Jadi eh, tentu misalkan anak-anak berangkat ke luar negeri, Pak. Mereka menerima penghasilan di Ya. luar negeri. Kami Ya. eh, punya cita-cita, Pak, bahwa semakin banyak anak-anak kita bekerja di luar negeri, maka orang tuanya misalkan ada cerita nih Pak Bambang bahwa Ya. anak yang berangkat ke luar negeri ini orang tuanya bahkan tidak tidak mampu untuk ke Bandung saat sosialisasi, Pak, karena masalah biaya. Oh. Ya. Karena masalah biaya. Dan kami mendorong anak ini untuk berhasil dan pada akhirnya ketika dia sudah berangkat ke Jepang, dia mengirimkan uang, Ya. Pak, untuk orang tuanya. Dia membantu Hmm. orang tuanya, adiknya apa jadi bagus sekolahnya. Kemudian orang tuanya Ya. yang biasanya mungkin mohon maaf setiap hari pagi makanannya cuman sayur kukus atau Ya. ya tahu tempe goreng ya meskipun enak ya Pak ya tahu tempe goreng dan sambal ya. Ya. Nah, Iya, itu iya. sudah mulai apa Baik. perbaikan gizi lah Pak itu Pak. Iya. Itu sebagai dampak kemajuan ekonomi Baik. bagi masyarakat nasional tuh itu yang kami harapkan Pak. Iya. Iya. Nah, sekarang potret
student body, Pak. Artinya jumlah mahasiswa siap berapa yang diterima, kemudian tadi dosen-dosennya seperti apa, alumninya sekarang sudah berapa. Ya, Silakan Pak Nasir. jumlah mahasiswa saat ini sekitar 4.000 lebih, Pak. Jumlah mahasiswa kita yang tersebar ya tadi itu 5 program studi. Kemudian dosen Hmm, tetap kita sekitar 100, Pak. Dan ada juga ya, dosen-dosen dari yang home base-nya bukan di UTB, itu ya, ada sekitar 50-an orang. Itu ada yang ya, dari berbagai kampus, Pak, di Jawa Barat, di Kota Bandung. ya, Dan alumni sendiri ya. sekitar 3.400-an orang, Pak, alumni kita. Nah, kemudian setiap tahun berapa yang diterima, Pak? Rata-rata kami menerima tiap tahun tuh 1.000-an lah, Pak. Rata-rata. Ya, Angkanya itu ya, kadang di 1.100, kadang di 1.200, ya, kadang di ya. 1.067 gitu, Pak. Kalau dilihat trennya seperti apa, Pak? Apakah trennya meningkat terus, apa pasang surut atau menurun? Alhamdulillah sejak kami bertugas, Pak, di SCTB 2015, itu trennya terus naik, Pak. Meskipun Ya, ada grafik yang seperti ini ya, Pak, ya, wajar, tapi iya, trennya iya, naik, kayak harga emas, Pak. Gitu. iya, iya, Nah, ya, meskipun iya, tentu kami tetap memperhatikan pada akhirnya kapasitas, Pak. Jadi, eh, iya. setelah berdiskusi juga dengan yayasan untuk tahun ini, kapasitas kami juga bertambah. Kami 2021 itu membeli gedung bekas karaoke dan spa plus plus, Pak. Tahun Iya, 2021, gedung karaoke dan spa plus plus itu dijual ke UTB dan kami membuatkan tagline, Pak Bambang. Dahulu gedung ini bercahaya hanya di malam hari, kini iya. bercahaya sepanjang hari. Gitu, Pak. Iya, 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 Nah, iya, itu iya. sudah kami Baik. renovasi, Pak Bambang. Lantai kebetulan 3 lantai. Lantai 1 sudah full dipakai operasional perkuliahan. Begitu juga di lantai 2 ada perpustakaan, ruang kelas, lab dan sebagainya. Lantai 3 ini masih pelan-pelan, Pak. Kami coba Ya, karena betul-betul ya ada sisi positif nih, Pak. Jadi mereka karena ya. karaoke dan spa, mereka punya dance floor, itu akhirnya kami gunakan untuk apa? Anak-anak yang di bidang kesenian, Pak, latihan, angklung, Ya, paduan ya, suara, ya, dance, nah, itu kita pakai. Nah, ya. sehingga kapasitas kami siap menerima mahasiswa baru tahun ini 1.500 orang, Pak. Nah, tadi UTB apa sister university gitu ya, artinya satu grup dengan ITB Istiqom Bali. Apa ada Betul. yang lain lagi, Pak, di tempat lain? Eh, di Denpasar itu ada juga, Pak. Selain ITB Istiqom Bali ada Politeknik Nasional. Nah, Oh, kemudian ada juga sister kampus ya, Pak, ya, meskipun tidak ya. secara langsung satu grup yayasan, nah, namun anggota yayasan kami yang memiliki ini juga bersama saudara-saudaranya memiliki kampus di Balikpapan, Pak. Namanya Universitas Mulia. Ya, 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 Hmm. ya. Jadi artinya secara Nah, grup memang eh, eh, kami concern di bidang pendidikan, Pak Bambang. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. ya. Baik, kembali ke UTB, Pak. Siap. Setiap perguruan tinggi pasti mempunyai kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Iya, Pak. Nah, seberapa jauh kegiatan ini memang benar-benar bermanfaat untuk lingkungan, Pak? Ya, ini saya diberikan data yang cukup banyak, Pak, kebetulan oleh Ya, Wakil Rektor bidang terkait, Pak, bidang penelitian dan pengabdian ya, masyarakat. Cuman mungkin saya rangkum saja, Pak Bambang. Jadi, ya, berbagai topik pengabdian masyarakat, Pak, telah kami lakukan. ya. Seperti implementasi green energy di Hmm, RW 6 Cikutra, Kota Bandung. ya, Kemudian kami fokus juga ke teman-teman difabel, Pak. Kami menerima mahasiswa disabilitas, ya, Pak.
itu kami Ya, berikan beasiswa. Dan melihat perkembangan UTB, Dinas Sosial Jawa Barat ya, menggandeng UTB bidang DKV ya, untuk perancangan pembuatan ya, mural Kampung Kreasi Batik Difabel sebagai destinasi ya, eduwisata di Geria Harapan Difabel Dinsos Jawa Barat, Pak. ya, Kemudian ini eh, terkait dengan sampah, Pak. Mungkin Bapak pernah mendengar bahwa Kota ya, Bandung ini bermasalah dengan sampah. ya, Ini juga ya, menyiapkan sejumlah pendekatan untuk mengurai sampah supaya tidak langsung sampai ke eh, ya, Sarimukti, Pak. Nah, ini juga ya, mungkin dalam waktu dekat kami akan memperkenalkan ke wali kota yang baru. Ke wakil wali kota sudah, ini ke ya, wali kotanya belum. Kemudian ya, eh, kami juga sangat concern terhadap pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, Pak. Seperti ya, misalkan sablon untuk industri kreatif. Ini ternyata ya, masyarakat masih banyak yang belum memahami hal tersebut, Pak. Nah, ini ya, kami mendorong itu. Kemudian eh, peran- perancangan ulang Science System kawasan wisata Stone Garden di Kabupaten Bandung Barat, Pak. ya. Itu kami atur ulang formasi eh, Science Systemnya, Pak. Itu Hmm, betul-betul tanpa biaya, Pak. Untuk apa? ya, Bahkan sekelas objek pariwisata kami tidak memungut biaya. Kemudian pelatihan peningkatan kualitas sarang burung walet ini di Lampung, Pak. Jadi tidak hanya kami ya, bergerak di Jawa Barat, tapi juga di luar ya, Jawa Barat. ya, Termasuk juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan transformasi digital. Dan bahkan pasca pandemi, Pak Bambang, kami ya, sampaikan, kami merebranding sekitar 80 UMKM, Pak, di tahun ya, 2021, rebranding desain kemasan, warna, dan citra produknya, Pak. Itu ya, kabarnya terjadi peningkatan omset setelah ya, rebranding tersebut, Pak. Dan itu betul-betul tanpa kami pungut biaya. Sehingga program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UTB ini betul-betul berdampak bagi masyarakat. ya. Ya, baik. Tadi ada rebranding, pelatihan transformasi digital. Ini kelihatannya gampang dimengerti bahwa ini berkaitan dengan prodi-prodi yang di UTB. Betul. Tapi mengenai green energy dan sampah, tadi Ya. kira-kira hubungannya seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk sampah ini, Pak, kita fokus terhadap alatnya, Pak. Kita punya Oh, teman-teman di teknik industri yang juga memiliki ya, background di manufacturing, Pak. Nah, ini kita ya, fokusnya ke sana, Pak. Fokusnya ke sana. ya. Jadi memang yang banyak terlibat itu dari teknik industri sama informatika untuk green energy dan pengolahan sampah tersebut, Pak. Nah, tadi disebutkan ada fasilitas khusus untuk difabel. Ya, Nah, kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung tapi punya talenta atau motivasi yang kuat untuk belajar, apakah ya. ada apa fasilitas di UTB, Pak? Ini kaitannya mungkin yang kurang mampu, ya, Pak, ya. Ya, betul. Ya, kami menyiapkan banyak beasiswa, Pak. Jadi Ya, bahkan pada 2021 ketika eh, itu masih skop pandemi, Pak, ya, 2021 belum ya. belum pasca pandemi ya mungkin ya. Itu bahkan sekitar 500 anak, Pak, kita berikan beasiswa full selama 2 semester. Oh, Ya, 500 anak kita berikan beasiswa full selama 2 semester. Dan untuk semester 3 sampai semester 8 itu hanya 1.500.000, Pak, per semester. ya. Ya, itu dari kalangan yang Kalau mampu. Nah, itu oh kalau ini di dari kalangan tidak mampu ya, 500. gimana, Pak? Yang 500 ini memang dari kalangan kurang mampu. Kalangan kurang mampu dan punya potensi, Pak. Ini insya Ya. Allah November ini mereka semua wisuda, Pak. Oh, Hari ini mereka semua bagus ya. wisuda dari anak-anak tersebut. Ya, Meskipun mungkin ada yang telat ya. studinya ada juga sih, Pak. 4.500 4.000 lebih mahasiswa. Ya, Secara manajerial pengelolaan ya, yang saya dapat info dari berbagai tokoh perguruan tinggi itu eh, sudah cukup sehat ya. untuk sebuah perguruan tinggi. Nah, seperti apa untuk UTB, Pak? Dari sisi apa nih, Pak? Untuk terkait dengan Nah, tata kelola, manajemen mungkin, Pak, ya.
manajemen kan selain misi pendidikan kan tidak bisa dilepaskan dari apa ya manajemen bisnis dan sebagainya. Eh, Terkait dengan tata kelola manajemen, Pak, Alhamdulillah, background saya kebetulan informatika, Pak, IT background saya. Ya, Jadi saya bukan orang yang memang sejak awal terjun di bidang tata kelola SDM, manajemen SDM. ya, Ya, saya belajar dari guru-guru saya, pimpinan-pimpinan saya juga ya, sebelumnya. Nah, maka memang yang paling perlu diperhatikan untuk kita menjaga sustainability dari sebuah institusi itu soliditas dan sehatnya hubungan antar SDM, Pak, di dalam perguruan tinggi. Nah, itu yang kita jaga, dan di samping itu kalau itu sudah terjaga, insya Allah kita bisa meraih banyak hal, Pak. Gitu. Dan ya, terkait dengan bisnis ini, eh, kami memiliki wakil rektor, Pak. Jadi ini sebenarnya sebelum berubah ke UTB, kami sudah menetapkan ada 4 wakil ketua, Pak, pas masih di ya, STB. Dan berlanjut saat berubah ke UTB, 4 wakil rektor. Wakil rektor pertama mengurusi bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, atau WR PBKM. Wakil rektor berikutnya mengurusi bidang pengembangan sumber daya manusia, keuangan dan aset, atau WR PSKA. Wakil rektor berikutnya mengurusi riset, inovasi dan kreatif planner, atau WR RICP. Wakil rektor berikutnya mengurusi Humas, Kerjasama, dan Alumni, atau HKSA. Nah, mungkin yang jarang di kampus lain itu ada wakil rektor bidang riset ada di setiap kampus, saya yakin ada. Tapi untuk bidang kreatif planner itu tidak di semua kampus ada, hmm, Pak. Nah, inilah yang kami minta, yang kami eh, bentuk itu tujuannya adalah supaya pemasukan kampus itu tidak hanya dari mahasiswa. ya, Sehingga kita bergerak fokus bahwa ada pemasukan lain dari usaha-usaha perguruan tinggi. Yang baru setahun berjalan ini revenue-nya alhamdulillah baru ratusan juta, Pak. Baru ya, ratusan juta. eh, Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Kami termasuk membuat furniture sendiri, Pak. Jadi ya. Oh, bangku-bangku anak-anak nongkrong di UTB di beberapa spot itu kami buat ya, sendiri. Termasuk sofa, kami sedang mempelajari dan meng-hire tim bagaimana caranya kita juga bisa membuat furniture-furniture yang seperti di ini, Pak, toko-toko yang bagus, Pak. Itu mungkin ya, kesannya biasa. Nah, tapi ternyata ya, itu adalah bagian dari keilmuan teknik industri, Pak. Tata kelola di ya, teknik industri itu termasuk. ya. Dan DKV juga Baik, bergerak ke sana, Pak. DKV juga bergerak ke sana. ya, ya, baik. Nah, terakhir Pak Nasir, mungkin eh, ada program-program target yang ingin dicapai, termasuk akreditasi dan sebagainya. Iya, banyak, Pak. Ini target yang mau dicapai ke depannya. Pertama terkait dengan pembelajaran atau Ya, pendidikan. Ya, akreditasi kami fokus terhadap akreditasi dari pemerintah, Pak. Dari BAN PT, ya, kemudian dari lembaga akreditasi mandiri. Namun kami juga fokus terhadap akreditasi dari masyarakat, Pak. ya, Saya teringat belasan tahun yang lalu pejabat Dikti pernah menyampaikan akreditasi pemerintah itu penting untuk validasi kita secara legal. Tapi yang paling ya, penting juga tidak kalah penting juga adalah akreditasi dari masyarakat. Nah, ini juga ya, eh, karena ada, Pak, perguruan tinggi yang mungkin akreditasi program studinya bagus, tapi ya, peminatannya turun, Pak. ya, Ya. ya, Nah, kami meskipun ada program studi kami yang akreditasinya masih di bawah baik, di bawah apa, belum unggul, Pak, maksudnya. Tapi ya, peminatannya naik terus, Pak. Nah, artinya apa? ya, Akreditasi masyarakat juga tidak kalah penting. Nah, namun tetap kami taat asas, Pak, kepada pemerintah. Kemudian di bidang penelitian, kami juga ingin membangun jejaring kolaborasi riset, Pak.
Ini kemarin kebetulan Kepala LLDikti 4 juga sangat mendukung hal tersebut. Dan terkait bidang-bidang inovasi, ini kami betul-betul semangat untuk membangun produk-produk inovasi untuk masyarakat Ya. yang kaitannya dengan sosio, Pak. Kata sosionya itulah untuk masyarakat, kita berikan secara gratis. Nah, kemudian ada juga produk-produk inovasi yang memang akan kita komersialisasi. Itu Pak Bambang. Dan sebagai informasi, kami memiliki tiga Ya. ekosistem utama, Pak Bambang. Ya. Ya. Ekosistem prestasi, ekosistem kreatif trainer, dan ekosistem SDM siap kerja. Tiga ekosistem ini untuk mendorong kemajuan mahasiswa dan alumni, Pak. Nah, ini yang betul-betul kami perhatikan. Dan kami juga sangat mendorong SDM dosen untuk segera naik jenjang, Pak, ke guru besar, dan setiap SDM tenaga kependidikan juga harus terlatih dengan sangat baik. Dan salah satu juga PR-nya ini adalah perluasan lahan, Pak. Kami sangat berharap bisa menambah lahan, karena nampaknya dengan pertumbuhan yang sangat baik dan respon masyarakat yang sangat baik, kami menduga nampaknya 2-3 tahun lagi ini sudah mulai penuh sesak, Pak, kampus ini. Oh, ya, baik, luar biasa, Bapak Dr. Muhammad Nasir Eskom MT, Ya, Rektor Universitas Teknologi Bandung. Apa yang disampaikan tentu membuat kita mendapat informasi dan mungkin mendapat motivasi, tambah bersemangat, khusus juga masyarakat atau anak-anak muda yang ingin bergabung dengan Universitas Teknologi Bandung. ya, Sekali lagi terima kasih Pak Nasir, sukses. terima kasih. Terima kasih, Pak Wassalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Nasir ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara, dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara, respon BUMN yang masuk super holding Danantara, serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.